Selamat datang di Malaka Cinematic Podcast. Yang seharusnya udah nggak ada opening ya, tapi ya karena isunya penting dan lumayan berat, jadi kita berusaha untuk terstruktur. Karena hari ini kita bakal ngomongin soal devisa hasil ekspor, kebijakan atau policy yang per 2025 ini ekstrim sekali ya. 100% devisa hasil SDA itu harus diparkirin setahun. Diparkir setahun di Indonesia, negara atau di Indonesia. Dan bersama kita sekarang ada Bang Daeng Salamuddin Daeng. Salamuddin Daeng atau sahabat Daeng Salamuddin. Salamuddin Daeng. Sejarahnya tuh gimana, Bang? Apakah orang Sumbawa kah, orang Makassar kah? Itu lebih karena saya orang Sumbawa, jadi kalau naruh Daeng di depan nanti dikira orang Bugis Makassar. Tapi karena di Sumbawa Daeng itu biasanya kita panggil raja kita itu Daeng. Dan itu melekat. Taruh di belakang. Nah, dulu waktu zaman kita jadi aktivis itu teman-teman suka manggil begitu. Aktivis di mana, Bang? Kalau boleh tahu. Dulu saya di NTB ya, di Iya. Nusa Tenggara Barat. Boleh tahu Disuruh jadi ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik. PRD. Setelah itu melanglang buana di Walhi, di jaringan advokasi tambang dan seterusnya. Nah, kebawalah panggilan Daeng itu kemana-mana. Sekali lagi Di lingkungan aktivis terutama. Sekali lagi alumni PRD. Alumni PRD. Mas Butnya nggak pernah mampir ke sini. Iya, nanti akan kita mampirin juga. Iya. Bang Mas Bud juga akan dimampirin. Kenapa waktu itu milih beraktivitas atau berpolitik via PRD? Ini dulu deh, Bang. Karena menarik nih, karena setiap ketemu orang dulu aktivis mana PRD, Bang Nezar juga Bang kayak Nezar gitu. juga Dulu PRD. sebetulnya gini, kita di NTB itu dinamikanya akan tinggi ya. Oh, Biasanya iya. kalau nasional bergejolak, NTB lebih dulu itu gejolaknya. Oh. Kasus-kasus tanah banyak, kasus bandara, kasus tanah-tanah pariwisata. Nah, kita itu kebanyakan aktivis itu basisnya adalah advokasi. Advokasi kasus-kasus yang terjadi. Misalnya kasus tanah, kasus Agraria itu konflik agraria, ya. konflik agraria kebanyakan. Nah, waktu itu saat itu mungkin teman-teman itu pingin bikin struktur partai ya, nyari orang ke sana. Diajaklah saya. Tapi kita udah bergerak dari tahun 96 di sana itu ada kasus macam-macam seperti dulu ada tambang besar di sana yang namanya PT Newmont Nusa Tenggara ya. Nah, itu kita banyak melakukan advokasi untuk masalah-masalah lingkungan terkait dengan pertambangan. Di zaman itu. Sejak Iya. pertama kali mereka masuk. Itu Newmont ya. Newmont. Masih ada Tapi nggak? sekarang udah hengkang. Kayak Chevron juga berarti udah jangkring. Iya, Udah lama. Newmont itu bukan hengkang sih, dia dibeli oleh Pertamina. Bumi Resources. Oh, Bumi. Nah, lalu setelah itu dibeli oleh Aman Mineral. Aman Mineral itu punyanya siapa ya? Arifin Panigoro. Nah, sekarang sudah pindah lagi. Kalau nggak salah dibeli siapa ya? Salah satu pengusaha nasional kita si Antoni Salim, mungkin ya. Oh. Saya nggak terlalu. Masih dicek dulu. Dicek. Mungkin Jadi, katanya. Dia akan memproduksi emas sekarang sekitar 20 sampai 30 ton setahun karena sudah ada smelter di sana. Sekarang Ya. ditambah smelter di Gresik, kita akan punya emas 80 ton setahun. Hampir sama dengan cadangan emas BI sekarang. Oke, berarti Abang punya background latar belakang disiplin ilmu formal ekonomi dan selama ini bekerja selama ini bergerak. Waktu selama bertahun-tahun puluhan tahun di sumber daya alam. Sumber daya gitu. alam. Jadi makanya ketika kita ngomong devisa hasil ekspor yang 100% wajib disimpan di Indonesia ini, tentu kita akan bisa membicarakan banyak hal ke Bang Daeng ini. Panggilan Bang Daeng itu agak aneh. Iya, sebenarnya. Katanya karena Daeng katanya artinya bang ya, katanya sapaan juga. Di Makassar Maksudnya kan Bang, Bang di Daeng. bawah. Oke lah, kita biasakan untuk memanggil Bang Daeng. Bang Daeng, Boleh, siap. boleh. Mau dijelasin dulu nggak Fer tapi ke yang nonton? Apa? Ya maksudnya tadi kan udah bahas kayak devisa hasil ekspor bla bla, tapi apakah udah cukup familiar atau mau dikasih konteks dulu? Oke, gini, mungkin Bang Daeng bisa ngejelasin lebih lengkap ya. Apa sih devisa itu apa, devisa hasil ekspor itu apa, dan kebijakan sekarang itu kayak gimana? Karena supaya teman-teman ketahui di Indonesia per 1 Maret ya Bang, kalau nggak Ya, salah. 1 Maret 1 2025. Maret 2025, PP 8 kalau nggak salah, semua devisa hasil ekspor dari sumber daya alam itu harus disimpan dan wajib disimpan di
negara Republik Indonesia. Loh, Iya. orang kan nanya, emang selama ini enggak? Ya selama ini tidak. Nggak harus. Nggak harus. Ya, jadi bisa diputar di mana-mana. Silakan Bang, dijelaskan Ya. lebih lanjut Bang. Oke, jadi kita itu memiliki undang-undang lalu lintas devisa yang kita buat di tahun 1999 ya. Itu memang setiap warga negara itu bebas untuk memegang devisa dan menggunakannya. Ya, berarti termasuk untuk memindahkan devisa itu ke luar negeri ya. Itu bebas di dalam undang-undang itu. Jadi undang-undang itu tidak membatasi orang tuh untuk memegang devisa dan menggunakannya. Devisa itu adalah mata uang asing yang dipegang oleh warga negara. Jadi itu bagi rakyat biasa bisa, bagi pengusaha bisa. Jadi misalnya dia melakukan transfer devisanya ke luar negeri boleh, misalnya baru dapat hari ini besok dikirim lagi boleh. Nah itu dulu waktu undang-undang itu lahir memang secara berurutan itu termasuk undang-undang paling prioritas di era reformasi. Jadi reformasi itu undang-undang perbankan paling prioritas ya. Lalu undang-undang Bank Indonesia, lalu undang-undang sistem devisa bebas, lalu undang-undang migas, nah seterusnya dan seterusnya. Jadi reformasi itu membawa kita kepada alam baru namanya neoliberalisme. Nah paket-paketnya itu mata uang harus lalu lintasnya bebas ya. Lalu kemudian sumber daya alam harus boleh dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Ada national treatment, government procurement, ada most favored nation. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda di antara semua investor. Itu diatur di dalam undang-undang penanaman modal. Begitu juga undang-undang BI, bank sentral harus independen. Tidak boleh diintervensi, itu satu paket semua. Nah satu dari paket itu adalah jantungnya dari semua undang-undang sektor keuangan itu adalah undang-undang lalu lintas devisa. Jantungnya, badannya itu adalah undang-undang Bank Indonesia. Alatnya, instrumen ke bawah namanya undang-undang perbankan. Nah satu paket tuh. Dilahirkan di era reformasi sistem keuangan kita. Nah baru setelah itu bikin undang-undang migas tahun 2001. Nah baru bikin undang-undang migas, undang-undang sumber daya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi paket-paket dari reformasi itu memang menempatkan kita atau membawa kita ke dalam arus pemikiran ekonomi yang baru. Namanya neoliberalisme, liberalisasi di seluruh sektor ekonomi kita. Nah yang berada di puncak itu adalah undang-undang sektor keuangan, paling puncak. Jadi paling puncak dari seluruh undang ekonomi itu kalau kita susun, paling puncaknya itu sektor keuangan. Seluruh masalah itu bisa dijawab oleh sistem itu jika sektor keuangannya sudah liberal. Itu sektor keuangan itu ya undang-undang lalu lintas devisa, undang-undang Bank Indonesia dan undang-undang perbankan. Gitu. Baru diikuti oleh undang-undang investasi terkait sumber daya alam dan seterusnya dan seterusnya. Undang-undang migas dan seterusnya itu lebih sektoral lagi. Tapi intinya memang di masa-masa itu kan tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap reformasi di bidang ekonomi ya. Orang lebih konsen kepada reformasi di bidang politik. Mungkin sampai sekarang juga masih begitu. Jadi politik ekonomi yang bolong-bolong ini hanya diperhatikan oleh segelintir orang. Misalnya kita waktu ngelihat undang-undang penanaman modal dulu ya. UPM, Undang-Undang 25 tahun 2007, hampir nggak ada yang ikut memperhatikan bahwa di undang-undang itu semua sumber daya alam kita diliberalisasi. Penguasaan tanah boleh 90 tahun oleh investor, ya bisa diperpanjang gitu dan seterusnya. Itu kan kita merdeka aja belum 90 tahun kan, tapi kok penguasaan tanah sudah bisa 90 tahun oleh investor gitu. Nggak ada yang punya perhatian. Nah yang punya perhatian tuh anak-anak NGO, LSM ya. Masih bagus waktu itu LSM. Rata-rata bagus lah. Gerakannya lumayan. Maka muncullah gugatan-gugatan terhadap undang-undang ini. Tapi yang tidak pernah disentuh undang-undang sektor keuangan. Nggak ada yang sanggup menyentuhnya karena berat-berat urusannya. Undang-undang Bank Indonesia gitu ya. Undang-undang Keuangan Negara 2003. Satu yang kesentuh ya tapi baru-baru undang-undang teks amnesti misalnya, itu undang-undang sektor keuangan. HPP. Iya, itu saya diminta teman-teman jadi saksi ahli waktu gugatan undang-undang
teks amnesti yang mau 10.000 triliun uang masuk nggak jadi itu. Jadi ya kira-kira itu udah mulai diperhatikan. Nah belakangan kita surprise dengan undang-undang lalu lintas devisa. Kenapa tuh Bang? Maksudnya dibatasi itu loh. Aku sendiri surprise. Undang-undangnya keluaran tahun berapa ya Bang? 99. Oh ya 99. Jadi saya surprise-nya kenapa? Udah sekian puluh tahun kita menunggu, akhirnya ada presiden yang berani melakukan ini. Oke, tapi kan by PP ya, PP. Iya, ini yang PP. 2023 dulu bukan sih Bang, yang pas SDA-nya di Oke. 30% itu, 30% minimal ekspornya, devisa ekspornya harus di dalam negeri selama 3 bulan. Ini sebenarnya harusnya ya yang berwenang melakukan ini kan Bank Indonesia. Karena dasarnya undang-undang lalu lintas devisa dan mata uang. Iya, itu moneter tadi. ya. Ya, moneter ini. Tapi kan pemerintah mengambil inisiatif. Saya sendiri surprise-nya kenapa? Karena hampir sulit masalah ini diintervensi oleh pemerintah. Iya. Karena ini adalah kewenangan lembaga independen. Lembaga independen. Namanya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kan non government. Ya. Walaupun dipilih DPR, tapi kekuasaannya tidak bisa diikut campur oleh pemerintah. Iya. Ya. Seperti kita tahu the Federal Reserve misalnya, bukan bagian dari American government kan? Bukan. Nah, sama kayak kita Bank Indonesia. Nah, lembaga independen kita yang sejenis itu ada Otoritas Jasa Keuangan, di bawah Bank Indonesia itu, yang lahir dari Undang-Undang Bank Indonesia, terus ada lagi institusi keuangan lain seperti LPS dan lain-lainnya. Nah, kagetnya itu karena kok pemerintah berani mengambil langkah ini, bukan merupakan bagian dari otoritas pemerintah, tapi pemerintah melakukan bersiasat karena satu kecurigaan dugaan saya bahwa selama ini lalu lintas devisa kita ini atau devisa kita ini Terlalu loose gitu. tidak transparan, Ya. terlalu terbuka, menyulitkan pemerintah mengontrol ekspor sumber daya alam, hasil ekspor sumber daya alam. Mungkin itu ya sebabnya. Karena apa? Karena kita itu ya dalam 21 dekade lebih terakhir, produksi sumber daya alam kita itu melompat Mas, naik. Misalnya batu bara, kalau kita lihat era Pak SBY berapa, sekarang itu naik hampir 1 miliar ton batu bara. Dulu kita ngitung di angka 200 juta ton, sekarang 1 miliar ton, harganya pun naik. Tapi kenapa semua ini tidak berkontribusi terhadap pembentukan modal nasional, penguatan keuangan nasional misalnya. Kedua misalnya sawit juga begitu, sekarang sudah 60 juta ton, dulu mungkin kita kecil ya, tapi itu pun juga tidak ada kontribusi. Yang paling besar nikel misalnya sekarang. Dari sawit, dari batu bara aja kalau kita mengamankan devisanya ya, logika pemerintah nih, saya masuk ke logika pemerintah. Kalau ekspor batu bara ini 1 miliar ton dengan harga jual batu bara $100 per ton, maka kita mendapatkan $100 miliar. Iya kan, $100 miliar dari ekspor batu bara itu kalau kita bagi 2 aja dengan negara ya, misalnya sistemnya bagi hasil, negara bisa dapat $50 miliar, 750-an triliun ya. Devisanya 1.600 triliun. Tapi abang sendiri setuju sama kebijakan ini? Berarti kan 100% loh dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Yang 2025 1 tahun. 2025 1 tahun. Kita belum dapat sebenarnya urgency dari perubahan yang PP 2023 itu kan juga dipertanyakan ya Bang. Karena kan 2023 sebenarnya udah nggak rezim bebas lagi kan. Iya. Udah ada persentase regulasi, iya. udah ada persentase. Dulu itu 30% semua ekspor. peraturan itu bersifat voluntary, tidak mandatori, tidak ada penegakan. Oh, enforcement-nya Jadi juga. semacam apa namanya? Imbauan. Himbauan. Benar. Aku untung diingatkan. Semacam himbauan. Nah, sekarang itu saya berharap
dengan peraturan presiden yang baru itu bisa menjadi lebih mandatori. Tapi memang nanti rawan digugat karena ini kan dasarnya PP. Undang-undang lalu lintas devisanya belum pernah direvisi. Nah, kalau mau lebih kuat sih sebenarnya tinggal menggugat saja undang-undang lalu lintas devisanya ke GR ke Mahkamah Konstitusi. Bisa begitu. Tapi pemerintah kan saya lihat siasatnya ini adalah tidak melanggar undang-undang lalu lintas devisa. Dia memberlakukan lalu lintas devisa bebas tertentu terbatas. Tertentunya itu komoditas tertentu sumber daya alam. Terbatas itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kan waktu ya. Itu kan periode laporan keuangan biasa. Jadi nggak terlalu apa ya. Kalau di Cina itu dibatasi panjang kalau sumber daya alam, kalau nggak salah saya 5 tahun. Kalau Cina memang ketat ratingnya aturan kalau sumber daya alam ya. Karena ini kan yang dibatasi hanya sumber daya alam. Nah kalau di kita ini untuk yang pertama coba lebih mandatori, mungkin akan dengan bercara yang lebih keras sekali untuk dibatasi itu. Karena kalau saya pribadi ya, saya terus terang kita terlalu longgar. Oh, berarti abang setuju sebenarnya. Terlalu longgar. Terlalu longgar itu artinya gini, masa sumber daya alam kita ekspor, tapi devisanya bisa lompat ke luar negeri pada hari yang sama, ya kan gitu ya. Jadi nggak sempat stimulate di sini gitu ya, nggak sempat menjadi stimulan. Harusnya kita punya sumber daya alam tuh devisanya taruh di nasional, tempatkan di bank-bank kita, disirkulasi. Jadi pembentukan modal nasional disirkulasi untuk kegiatan produktif di dalam negeri. Harusnya kan gitu. Dalam jangka waktu tertentu boleh dikembalikan untuk membiayai impor. Karena sumber daya alam apa yang diimpor, Mas? Setelah mereka impor peralatan segala macam, barang modal lainnya sudah nggak ada. Beda dengan industri. Industri kan misalnya gini, kita pelaku industri manufaktur. Kan setiap 75% dari impor kita adalah impor bahan baku, dan itu adalah industri yang kerjakan kan. Kan ini enggak. Ini kan cuma kruk. Angkat, dapat uang, jual, harganya bagus, taruh di uangnya luar. muter. Uangnya parkir taruh di Singapura. Uangnya parkir di luar. British Virgin Island. Itu yang Island. terjadi dalam ekonomi kita sekarang. Jadi tak ada uang itu yang parkir di sini. Dengan sumber daya alam kita nomor 1 hampir di semua. Kita eksportir batu bara terbesar di dunia sekarang. Pemain elit lah ya. Bersaing sama Australia. Kita eksportir sawit terbesar di dunia. Bersaing udah dikit-dikit sama Australia. Kita produsen nikel terbesar di dunia, ya kan? Kita produksi timah nomor 2 sesudah Cina. Kita produksi tembaga, emas, hampir seluruh komoditas sumber daya alam itu kita berada pada ranking 1 sampai 10. Dan memang ekonomi kita ditopang oleh sumber daya alam. Tapi anomalinya ekonomi kita makin lama makin mengkerut ya, makin tidak berkembang. Fiskal kita juga begitu, moneter kita tidak stabil seperti sekarang. Nah, disitulah question marknya gitu ya, kenapa bisa begini? Moneternya tidak stabil, fiskalnya mengkerut, ya kan? Menyempit lah ruang fiskalnya ya. Ekonominya tidak berkembang. Contoh nih fiskal mengkerut ini Mas ya. Sekarang ini 10 tahun yang lalu atau 1 dekade lalu, APBN kita itu di era Pak SBY itu kira-kira berapa tuh? 1.600 T ya. Berapa dolar itu? 200 miliar dolar lah. 8.000 waktu 8.000 ya, 8.000. Sekarang berapa APBN kita? 3.600 T. Berapa miliar dolar? 16.000. 200 miliar dolar juga. Jadi kita 1 dekade berjalan, APBN kita purchasing powernya itu nggak nambah, hanya karena nilai tukar. Atau jangan-jangan APBN itu disiasati dengan nilai tukar yang diperlemah. Contoh misalnya saya pengusaha batu bara, ekspor saya naik, harga batu bara naik, tapi setoran saya ke APBN cukup segini aja. Jadi nggak perlu naik, gitu kayak gitu. Jadi kenapa pendapatan negara kita itu tidak naik secara real? Naik secara nominal, tapi kalau diukur dalam mata uang asing, procurement-nya kalau orang luar kan tanya, kamu mau punya proyek apa tahun ini? Semua orang duta besar akan datang ke sini nanya, procurement-mu bagaimana?
belanja pemerintahmu bagaimana, government expenditure-mu bagaimana. Cuma segini Pak, tidak berkembang dalam 1 dekade, ya mereka nggak mau datang. Kalau mengandalkan pasar, mekanisme pasar doang. Nggak berharap mereka dengan kita. Dia mengandalkan APBN kita sebagai satu kekuatan kunci. Tapi menarik sih, karena kan sebenarnya kalau kita based on data ya devisa kita itu termasuk salah satu tertinggi di sepanjang sejarah Republik Indonesia sekarang kan. Dan DHE ini menopang gitu. Nah, dan salah satunya kalau kita ngomongin ekonomi dasar nih kan, devisa yang oke, itu kan punya kemampuan untuk jadi stabilitator nih di kurs. Di kurs. Dengan keadaan ekonomi dunia yang sekarang lagi volatile sekali, lagi terguncang sekali, ada orang gila di sana di Amerika Serikat. Ya, dan it all make sense kalau kita buat kebijakan yang cukup ekstrim sebenarnya kan, 100% devisa hasil ekspor itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Toh juga kondisinya emang lagi ekstrim. Lagi ekstrim. Devisa kita itu 140 miliar dolar. Anda tahu itu cuma satu tahun ekspor batu bara. Oh iya. Iyalah. Kenapa kita bodoh sekali? Maksudnya memang ada orang yang bilang bahwa ini besar, tapi menurut saya itu cuma 1 tahun ekspor batu bara. 1 miliar ton kita ekspor batu bara. Belum tambah sawit. Sawit 60 juta ton itu 60 juta ton itu bisa 1.000 triliun, Mas. Itu bisa 75 miliar dolar. Jadi kalau sawit dan batu bara saja diamankan, devisa kita tahun depan bisa melompat 3 kali tuh. Oh, lebih. Tapi kan berarti selama ini kita punya masalah nih di devisa berarti, Bang. Masalah besar. Maksudnya nggak pernah kesini gitu ya. Bahkan parkirnya nggak tahu di mana. Sekarang gini aja lah. Makanya kenapa kita punya kita punya Presiden Prabowo. Ada gunanya kita punya Presiden Prabowo karena melakukan hal seperti ini. Tapi kan itu 30 tahun kita nggak ada yang berani melakukan hal begitu karena pasti akan terkendala oleh peraturan rezim internasional. Lu harus lalu lintas devisa bebas, nanti kalau lu nggak bebas ada kekhawatiran itu kan. Sekarang juga ada kekhawatiran currency-mu kita sikat, semua kita sikat. Tapi ya kita sudah disikat sekarang kan. Ya udah sekalian aja gitu. Ngapain kita mencegah sesuatu yang udah terjadi gitu ya. Terjadi sekarang gini deh. Zaman PSB kurs kita 8.000. Zaman Pak Jokowi 15.000. 14-15 lah ya. Tanpa ada pembatasan devisa. Tanpa ada pembatasan devisa. Sekarang berapa? 16.000 karena ada pembatasan devisa. Nggak apa-apa. Kita tes aja. Kalau tahun depan kita devisa kita bisa 2 kali lipat dari pembatasan batu bara dan sawit saja, itu kita bisa dapat 200 miliar dolar. Berarti devisa sekarang kita 140 ditambah 200 340 gila lagi ya. Itu gila menurut saya. Tapi gini Bang, karena kan ini kan policy yang sifatnya kohersif ya, bukan insentif ya. Jadi kayak pelaku usahanya kayak gimana tuh Bang? Disinsentif bagi pelaku usaha. Dia mereka dapat apa sih dengan hal kayak gini? Apa sih nilai ekonomis gitu loh yang mereka dapat? Tentu ini Abang yang akrab dengan pelaku usaha tambang ini. Sebetulnya gini, opportunities ya. Maksudnya gini, pengusaha itu membawa devisanya keluar karena mata uang kita volatile, lemah. Diperlemah lah, diperlemah. Tapi kalau mata uang kita terus menguat, opportunity-nya apa kira-kira? Mereka lebih mempertahankan devisanya di sini kan, uangnya di sini ya. Tetapi yang tidak disadari bahwa akibat dari mereka mengambil tindakan yang tidak nasionalis dengan memindahkan devisa mereka keluar, membuat nilai mata uangnya makin lemah. Yang merugikan banyak hal di mereka sendiri. Mereka kan apa istilahnya, konglomerasi. Mereka punya banking di dalam negeri, mereka punya project-project di dalam negeri, mereka punya banyak kegiatan di dalam negeri. Dengan mata uang yang lemah itu kira-kira rugi apa untung? Kan rugi. Misalnya contoh, dia bisnis di mana nih? Bisnis pengangkutan BBM. Dia berutang ke Singapura, ya kan? Di sini penerimaannya rupiah. Bayar liability kewajibannya dia bayar dalam dolar. Yang rupiahnya terus melemah dan dolarnya terus kan dia rugi. Artinya apa? Pengusaha itu punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas makroekonomi, untuk menguatkan termasuk ekonomi nasional, nilai tukar, karena itu kepentingannya sendiri. Kalau dia abaikan itu, maka dia akan rugi. Dia boleh untung di duit yang diparkir di luar.
karena nilai tukar kita melemah. Tapi bagaimana dengan perusahaannya di dalam negeri, manufaktur dia, bisnis karena pembangkit dia di sini. Sumbernya di sini, tempat tinggalnya di sini kan. Beda dengan pengusaha asing atau foreign direct investment atau investasi asing langsung ya, atau investasi asing yang masuk ke dalam sektor keuangan atau sektor di APBN kita yang membeli surat utang BI atau surat utang pemerintah, ya mungkin mereka tidak punya tanggung jawab ekonomi untuk menjaga nilai tukar. Karena apa? Dia nggak punya bisnis di Indonesia, dia nggak punya manufaktur di Indonesia, dia nggak punya pabrik sepatu, pabrik karet, pabrik yang penerimaannya rupiah loh Mas. Misalnya ini ya kayak BUMN kita lah, karena ini BUMN yang banyak juga menggunakan devisa ya, seperti PLN dan Pertamina. Mereka kan banyak menggunakan devisa. Pertamina itu menggunakan devisa 1 triliun sehari. Yang paling dirugikan nih dua institusi, PLN dan Pertamina. PLN belanja batu baranya kan dengan dolar semua, belanja apa segala macam. Pertamina belanja minyaknya dengan dolar. Begitu rupiah melemah, mereka ini sulit sekali terangkat ke atas. Karena apa? Karena kewajibannya semua dolar. Marginnya jadi gede banget. Iya. Jadi ketika pelemahan rupiah kayak begini, wah makin hancur. Kelihatan di laporan keuangannya naik untungnya sekian, tapi itu kan dalam rupiah. Kewajiban liability-nya semua harus dilunasi dalam dolar. Utangnya dalam dolar, beli minyaknya dalam dolar, beli peralatan dalam dolar. Jadi tanggung jawab siapa untuk menjaga stabilitas mata uang? Tanggung jawab semua pebisnis. Nah mungkin itu seruan moralnya, tapi menurut saya itu nggak perlu. Pemerintah tegas aja. Membatasi lalu lintas devisa itu tidak melanggar rezim internasional, tidak. Karena tertentu terbatas. Karena dibatasi 1 tahun itu minimum menurut saya. 1 tahun itu minimum. Alam, ya. Dan hanya pada sumber daya alam. Dan itu awal-awal saya kritik Pak Prabowo, kenapa minimum sekali? Kanunya intervensinya. Kalau 1 tahun itu kan satu periode keuangan. Terlalu sebentar. Nah tantangan saya begini nanti, apakah dia bisa membaca? Apakah dia bisa membaca realitas ekspor sumber daya alam dengan hanya 1 tahun? Mestinya 2 tahun. Justru datanya nanti bisa jadi juga belum sempat tarik udah. 1 tahun pindah, 1 tahun pindah, nanti nggak kebaca. Nah kalau 2 tahun kan kebaca, yang parkir 1 tahun kan. Kalau ini enggak, maka saya tantang kemarin 1 tahun kebaca enggak? Kalau enggak kebaca sia-sia loh. Padahal yang kepingin dibaca oleh Pak Prabowo, berapa besar kekuatan kita di sumber daya alam. Yang dari kemarin enggak keambil ya. Enggak bisa gitu kebaca sama sekali. Kekuatan kita di sumber daya alam tuh enggak bisa kebaca. Tapi everybody, semua orang tahu Indonesia siapa. Indonesia itu terbesar di dalam seluruh sumber daya alam. Kecuali minyak ya, karena produksi kita menurun. Batu bara, nikel, sawit, emas, perak, tembaga, timah, apalagi itu, timah, kayu, karet. Belum yang lain-lain, yang pertanian, perkebunan, kopi dan seterusnya. Kita enggak, itu kecil lah. Jadi alasan minimnya gejolak dan penolakan di kebijakan DHI 100% itu karena yang tadi itu Bang, common sense-nya dapat nih. Dan mungkin karena periodenya tadi terlalu singkat. Jadi singkat mereka juga kayaknya masih cukup kan aman gitu ya buat ya, aktor cobalah ekonomi kita tekan juga. lagi Pak Prabowo supaya agak panjang ini sedikit. Agak lucu kebijakan koersif. Tapi penolakannya minim sekali, rendah rendah sekali. Tapi orang masih bunyi-bunyi nih. Tipis-tipis gitu. Ada mungkin yang keberatan itu Tipis-tipis yang investor investor di sektor keuangan Mas. Kalau bisa pembaca, mereka membeli surat utang negara nih. Nah, kan kita sekarang itu defisit pendapatan primer kita itu kebanyakan berasal dari defisit jasa Mas. Jasa itu adanya di jasa keuangan, investasi di surat utang negara, di bursa dan di surat obligasi lainnya. Jadi investasi itu memang permainan pendek, short term ya. Tapi kemungkinan underlyingnya itu kalau misalnya di bursa atau di mana sumber daya alam gitu, itu sih yang akan sedikit mereka berpengaruh ya, memprotes. Iya juga sih. Tapi kalau 1 tahun memang minimum. Mungkin dibacanya juga begitu ya, maksudnya nggak terlalu. Kan 1 tahun kan memang periode keuangan. Terkumpul kan besok bisa dikirim tahun depan. Tak, maksud saya
kita dorong lah Pak Prabowo kalau bisa 2 tahun. 2 tahun minimalnya. 2 tahun. Tapi kalau komoditasnya udah oke Bang dengan SDA aja. Iya, kalau bisa 5 tahun. SDA aja. Oh, Begini boleh. loh Oke, kalau oke. 5 tahun kayak Cina ya. 5 tahun tuh periode investasi. Periode internal rate of return suatu investasi itu bisa ada pengembalian ya. Atau periode cost benefit rasionya itu udah terpenuhi gitu loh. Tapi kalau 1 tahun tuh bisnis apa? Maksudnya hanya bisnis Diputar kemana di gitu ya sektor dengan keuangan, di jangka surat waktu utang segitu. negara, obligasi BI atau instrumen-instrumen di sekitar situ Mas. Tapi kalau mau menggerakkan ekonomi real tidak bisa 1 tahun, agak panjang dikit. Kalau bisa. Tapi menurut saya 1 tahun tuh berharga. Udah dianggap sebagai bold move tadi Ya ya Bang. sudah bagus. Tapi kalau bisa 5 tahun. Tapi resistensi Kalau mau yang paling lihat gede. resistensinya ya 5 Iya, tahun betul, gitu gitu. loh. Tapi menurut Bang Daeng resistensi itu worth it, maksudnya nggak apa-apa, jalanin aja. Nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa. Kalau misalnya dibikin 5 tahun juga. Orang banyak pengusaha teriak Ya kan nanti Bang. belum kita coba. Oh, harus coba dulu. Kalau teriak gak? Ya, coba kita dengar dulu nih teriak Iya, nggak Kalau gitu ya. yang teriak itu siapa? Batu bara itu ada 580 perusahaan. Kan kita kenal orangnya. Ya, dia mau main kemana di Indonesia kan kita tahu. Oh, kok main ke situ jangan. Ini demi bangsa dan negara. Sawit ada berapa puluh orang, 90-an orang gitu kan. Jadi sebenarnya pemerintah mengontrol seperti ini itu hanya mengontrol teman-teman sendiri. Masuk lu jangan lu buang ke situ. Iya. Sini aja kita Iya. butuh ini. Maksudnya teman-teman sendiri orang-orang yang saling mengenal satu sama lain dan bersahabat. 580 perusahaan tambang batu bara. Perusahaan tambang yang lain segelintir. Apa susahnya mengontrol itu? Yang besar-besar kan enggak sampai 30 kan. Jadi sebenarnya yang sedang diawasi dan sedang diminta tolong itu siapa? Kan teman-teman sendiri. Ada di dalam partai, ada di luar partai, di sekitar-sekitar situ aja. Jadi kalau mereka orang-orang seperti itu pun tak bisa punya nasionalisme gitu, Berharap kemana lagi berharap kita ya? kemana lagi bangsa ini kan? Sudah dikasih teks amnesti, suruh bawa pulang devisanya 10.000 triliun. Udah ke terlalu sini. banyak nih yang dikasih ya Nggak mau. sebenarnya ya. Udah dikasih insentif macam-macam, nggak mau juga. Nah sekarang agak keras sedikit. Oke, kalau begitu kita anggap yang lalu-lalu selesai. Tapi sekarang kita akan batasi kamu tidak boleh lagi mentransfer devisamu. Dan boleh melakukan setelah 1 tahun kau simpan di Bank Nasional. Tapi memang kebijakan ini ya yang orang jarang capture, orang jarang lihat adalah sebenarnya ya. Karena kan orang sering mempermasalahkan kurs sekarang dan adanya DHE 100% itu kan sebenarnya menunjuki political will yang bagus sebenarnya. Bagus, Karena kan kita proaktif loh. Kita ini loh cara kita salah satunya jemput bola. Tapi sayangnya emang balik lagi kata Bang Daeng tadi. Urusan ekonomi itu kan orang peduli pun belum tentu paham nih. jadinya nggak dibicarain di publik mana yang bagus mana yang enggak, dan orang yang udah kalau kita sendiri kita sering Bang bikin kontennya mengkritisi keras bahkan kebijakan policy pemerintah, tapi once itu good ya good gitu loh. Tapi kan nggak semua orang bisa Kayak adil gitu, dalam pikiran seperti itu. Kita kan juga mencoba gitu. Wah, asal pemerintah bikin policy ya kita cari negatifnya. Namanya ekonomi pasti ada two side dong. Pasti ada trade off. Pasti ada trade off dong. Kita belajar opportunity cost kan pasti ada Iya, itunya. makanya tadi kan pertanyaannya worth it, kalau worth it ya kenapa enggak ya kan, maksudnya dan lagi tadi benar juga. Saya rasa pesan itu juga pesan disampaikan presiden kan kepada teman-temannya sendiri. Karena apa? karena orang bukan teman, maksudnya teman ini bukan kolusi ya. Kepada teman nongkrong. Orang-orang yang dia kenal. Pengusaha batu bara terbesar di Indonesia siapa? Ya kan? Pengusaha sawit terbesar di Indonesia siapa? Pengusaha nikel terbesar di Indonesia siapa? Kan sebetulnya bisa ngobrol. Bos, udahlah. Ini demi nasionalisme kita. Saya keluarkan peraturan ini, kalian harus nurut. Karena ini bukan voluntary, ini mandatori sekarang. Kalau enggak kita perang nih. Sebetulnya saya sendiri bisa melakukan sesuatu, Mas. Saya bawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi bisa. Gugat gitu. Langsung JR aja. Saya minta dibatalkan undang-undang lalu lintas devisa. Bisa. Cuma ya karena sekarang masih
dinamikanya masih tinggi sekali. Orang bicara politik ya ntar dulu lah. Kita lihat pelan-pelan, kalau ini tidak bisa ditegakkan kita jalanlah. Tapi emang susah sih kalau kita tujuannya ngontrol kurs ya. Ini salah satu cara paling berani dan cepat. Berani sekali. Nggak tahu koleksi saya kalau salah ya Bang. Soalnya kalau the fastest way yang lain tuh nggak ketemu nih kalau dengan volatil. Kita masih kayak Bang Nay bilang, kita raw material itu masih bergantung banget kan. Betul. Kita ningkatin produksi apa? Ini kan sumber daya alam nih. Iya. Kalau sampo kita bisa naikin kan. Itu yang agak sulit. Nah, Ini tinggal keruk jual. Buang, iya. tapi gimana dengan pengawasannya Bang? Gimana dengan itu yang mau masyarakatnya? Itu yang mau saya jelasin. Begitu pemerintah membatasi, maka dia punya pintu mengawasi. Sekarang apa hak pemerintah mengawasi kalau sumber nggak daya? ada batasan ya, Coba ngapain lihat ngapain mau diawasin? SDM kita berkali-kali kena masalah, ditangkap dirjen yang berkaitan dengan non migas tuh, dirjen sumber daya alam, mineral dan batu bara. Kemarin kena kasus semua orang di SDM. Pemerintah itu cuma punya pintu masuk tuh di level paling kecil, perizinan segala macam. Sekarang pemerintah akan masuk di level paling tinggi, namanya keuangan, kontrol terhadap pendapatan dan keuangan perusahaan-perusahaan. Senang saya itu. Maksudnya kalau kontrolnya sudah ke level itu, berarti kita akan bisa mengontrol yang paling tinggi kan, namanya devisa. Ketika kita mau kontrol devisa, itu sudah kontrol paling tinggi dalam ekonomi. Di bawahnya ada fiskal, di bawahnya ada apa dan lain-lain ya. Nah, kalau kita sudah kontrol devisa, berarti fiskal nanti ke kontrol. Contoh misalnya gini lah. Pertanyaan kita yang paling besar itu, bagaimana mungkin sumber daya alam kita ini top produser di dunia, tapi pendapatan negara kita nggak naik kayak gini. Iya. Fiskal kita nggak naik. Itu lagi ya, itu intinya basis Nah, berpikirnya. situ emang lagi di situ nanti kayak, larinya. kok Sebab bisa? kalau kita ngandalin pajak tuh nggak bisa naik-naik Mas. Iya, iya. Tapi kalau sumber daya alam harganya bagus. Ya, dan ini kan jelas ya, maksudnya ada bisnis yang berkembang, harusnya masuk dong ke ekonomi dalam negerinya betul. juga naik. Bisnis Tapi yang enggak, berkembang ya. di Indonesia ya produksi sawit, batu bara, nikel, timah. Tapi kontribusi baliknya nggak sepadan gitu ya Bang. Tidak sebanding dengan apa yang diangkut. Kita bisa naikin devisa, kita bisa naikin APBN, kita bisa perkuat sektor perbankan kita. Bank kita ini kan sebenarnya bagus ya, tapi lemah dari sisi kemampuan ekspansinya. Sekarang bank-bank kita lebih sibuk membeli obligasi negara dan surat utang negara ketimbang melakukan investasi langsung. Kenapa? Karena volatility nilai tukar. Nilai tukar. Iya kan? Lalu bank-bank kita lebih memilih main pendek daripada main panjang. Jadi kalau devisa sudah dibatasi, maka ada harapan kita ke depan yang namanya nilai tukar kita itu lebih stabil, bukan turun ya, bukan naik, lebih stabil dalam jangka panjang, sehingga orang berani melakukan tindakan-tindakan investasi real ya? Ekonomi yang long term. Kalau sekarang orang nggak berani, mending beli dolar. Kemarin dolar Singapura 10.000, sekarang udah 12.000. Mau masuk barang kan 1.000, tiba-tiba besok udah naik. Jadi 500. Jadi orang nggak ada lagi yang mau berpikir untuk menciptakan kesempatan kerja. Iya, karena mainnya spekulasi jadinya banyak. Lebih baik beli surat utang negara bunga 7,2%. Beli SRBI, surat sertifikat rupiah Bank Indonesia, bunga 7,1%. Kalau Anda naruh uang di bank, bunga 5,2%. Bunga deposito perbankan lebih rendah dari obligasi Bank Indonesia dan surat utang negara. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah. Jadi uang bank akhirnya pakai beli ini. Loh, uang buat kita mana? Buat investasi bikin apa? Cilok bikin apa? Gimana? Orang bunga di atas. Akhirnya uang berputar-putar di level atas. Karena apa? Karena volatility. Karena nilai tukar kita tidak menjanjikan semua orang untuk melakukan investasi ke bawah. Lebih baik beli ini dengan pikiran bahwa marginnya akan bisa bertanding dengan penurunan nilai tukar. Gitu. Itu kan gawat, bahaya. Iya, padahal kalau diterusin dan terus melemah nih, kekuatan nilai mata uang kita ya
mau bunga 7% 8% ke depannya juga udah nggak ada guna gitu loh. Sekarang Sulit. nilai realnya Saya taunya gini, BI dan pemerintah dan BI itu menahan laju penurunan nilai tukar. Jatuhnya, bukan lajunya, jatuhnya nilai tukar. Itu dengan cara suku bunga, bermain di instrumen tingkat bunga yang dinaik, interest rate-nya dinaik-naikin. Tapi konsekuensi dari masalah ini apa? Luas, ke bawah. Orang nggak berani investasi, nggak ada uang yang beredar di masyarakat. Sekarang Mas ya, uang kartal kita berapa? Uang kartal, uang kertas dan uang logam yang dicetak oleh negara 1.000 triliun. Uang kartal. Uang kartal itu apa? Uang kertas dan uang logam. Kalau dibagi dengan jumlah penduduk per kapita, dibagi dengan jumlah penduduk per tahun, hasilnya berapa? 1.000, sekitar 7.500 rupiah per orang per hari. 7.500 itu di bawah $1 purchasing power parity. $1 lebih purchasing power parity, di bawah $2 purchasing power. Artinya apa? Seluruh orang Indonesia ini under poverty, di bawah garis kemiskinan dengan uang kartal 1.000 triliun. Ini namanya under capacity. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Uang kartal sedikit sekali di bawah. Nah, sementara M1, M2-nya tinggi. Jumlah uang dalam peredaran itu dalam bentuk surat berharga, tabungan, surat berharga dan lain-lain yang jadi permainan di pasar ini. Pasar uang ini tinggi, bisa 9.000 sampai 19.000 triliun. Kenapa bisa begitu? Nah, sementara uang ini kan eksklusif, hanya dikelola oleh segelintir orang. Kenapa bukan uang kartalnya yang banyak? Uang yang dipegang masyarakat untuk belanja. Itu karena ekonomi kita itu semakin lama semakin menyempit, semakin ke atas ya, semakin membesar di atas dan di bawah makin sempit ruang kita untuk bergerak. Padahal ekonomi kita 56% lebih ditopang oleh konsumsi. Gimana mau menggerakkan ini kalau uang nggak ada? Makanya deflasi terus. Mau bulan Ramadan kita deflasi karena nggak ada uang. Katanya udah deflasi spiral juga kan katanya. Iya, deflasi kemarin itu dipicu sejak 5 bulan 2024 dan inflasi rendah di Januari dan deflasi lagi di Februari. Itu lebih dipicu oleh penurunan harga bahan makanan. Kalau harga bahan makanan nurun, itu indikasinya orang mengurangi membeli makanan. Itu berarti kere, bahaya. Tapi menarik tuh karena beberapa kali pejabat pemerintah kita bilang, wah, harga terkendali. Inflasi rendah. Enggak gitu. Bukan begitu. Inflasi rendah itu orang nggak punya uang. Kadang juga heran juga kadang. Nggak gitu. Lucu banget cherry pickingnya lucu gitu. Inflasi itu maksudnya terjaga lagi ya. Bukan kalau inflasi drop malah pertanyaan ya. Masalahnya ya balik lagi. Pemahaman orang soal ekonomi itu kan semua benar-benar dangkal ya. Jadi udah bisa dimainin, wording aja bisa dimainin kayak. Padahal mereka udah bilang waktu itu bahwa penurunan inflasi itu dipicu oleh penurunan harga bahan makanan. Tapi adakah pasokan bahan makanan yang melimpah dalam kurun waktu yang diukur? Kan enggak. Anehnya tuh selalu alasannya tuh beda-beda. 2024 bawang, 2025 ada lagi pas kita lihat produksinya year on year-nya kita bandingin sama aja. Harusnya nggak datang dari situ. Kenapa? Nah, kalau orang udah mengurangi pembelian bahan makanan, menurut saya itu udah boleh beli lah. Alarm itu udah. Alarm. Kalau dan orang ya udah loh gitu. Kalau orang mengurangi pembelian mobil, mengurangi ini, itu masih ya banyak faktor. Tapi itu memang bukan kesalahan pemerintah. Tapi sistem ini mengunci. Tadi yang saya bilang, bagaimana nggak mengunci? Orang bunga deposito lebih rendah dari bunga sertifikat. Nggak masuk akal sih. Mungkin jauhan loh bagi orang. Jauh sekali contohnya Bang Neng. Iya memang begitulah. Uang itu lari ke atas, nggak turun ke bawah. Yang menarik juga sih, kayak obligasi itu di buyback sama central bank tuh juga, wow. Ya itu, kayaknya sekarang kan kena perangkap. Untuk pertama kali BI membuat SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Pemerintah jual surat utang, BI juga jual surat utang untuk membayar ini utangnya ke publik. Kalau ini gagal bayar ke sini, jadi ini agak sulit kalau ekonomi dikelola begini.
Tapi kalau lalu lintas devisa berhasil dibatasi, kita punya cadangan devisa sebesar tambah 200 miliar dolar lagi misalnya, kita akan punya 340 miliar dolar. 350 miliar dolar lah. Ya itu kan kita tinggal menambah jumlah uang beredar. Iya. Iya kan? Iya, ada caranya. Hitung-hitungannya mereka ngerti caranya. Orang-orang keuangan, arsitek keuangan ngerti. Ditambah lagi kan TKDN udah longgar, kuota impor udah longgar. Ini kan sebenarnya seakan-akan tuh kontradiktif ya Bang. Satu ini kebijakan protektif nih, satu lagi kebijakan pelonggaran gitu. Tapi sebenarnya masih satu logika. Benar sih. Kalau itu benar, gua anggap begini, karena kita itu mengalami defisit pendapatan primer. Defisitnya itu ada di jasa. Paling besarnya di jasa. Sementara di perdagangan kita surplus, Mas. Maka dilonggarkan. Jadi masuk akal juga tindakan Pak Prabowo. Ya udah kita longgarkan kuota impor. Karena kuota itu jadi permainan. Misalnya Anda bicara kuota impor minyak ya. Itu kan Pertamina barusan kena kan. Kuota impor minyak. Kuota itu jadi pendapatan pejabat. Betul. Jadi pendapatan orang yang memberi kuota dan yang mendapatkan kuota itu ya cincai lah di antara mereka. Nah, kalau mau kebijakan yang fair, tarif. Tapi tarif bisa melanggar ketentuan internasional kan, karena memberlakukan tarif. Kalau Trump memberlakukan tarif pakai power, bukan pakai hitungan ekonomi, bukan. Dia memang menggunakan istilah resiprokal atau tindakan balasan, tapi tindakan balasan pakai otot gitu. Gua kan super power, gua bisa melakukan tindakan balasan apapun. Tapi yang kaget saya itu hitungannya detail, Mas. Dia tahu Tanah Abang banyak barang palsu. Maksudnya sedetail itu ya, intelijen ekonomi mereka memetakan bahwa Amerika akan memberlakukan tindakan balasan kepada Indonesia karena banyak pemalsuan, banyak pelanggaran intellectual property right, banyak pelanggaran macam-macam dilakukan oleh pemerintah kita dan sebagainya. Jadi data mereka itu detail. Walaupun resiprokal itu dijalankan dengan otot sebagai superpower kan. Tapi ya menurut aku saya appreciate juga karena ternyata dia punya basis data dan argumentasi yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu gitu. Kalau kita barang-barang Amerika yang kita palsukan di Tanah Abang berapa banyak gitu kan kita nggak tahu. Jadi ya bagus kita lah. Kita sendiri malah nggak punya data, mereka punya. Mereka lebih punya data. Detail. Baca aja reportnya. Detail itu bagus datanya. Iya, bagus. Balik lagi ke kebijakan tadi itu, kita juga termasuk yang pro lah Bang. Karena kalau aku pribadi aku sempat ada di dunia procurement. Aku dulu PNS. Jadi baru ngisi broker. Di mana? Di Kemenkyu. Well, berarti tahu masalah ini. Jadi pedagang ya di procurement, specialty aku justru di pengadaan barang jasa. Pengadaan barang dan jasa. Jadi ngeliatin banget. IPROK pertama kali keluar itu ya, IPROK e-katalog pertama keluar itu. Wah. Itu namanya government procurement kan? Iya. Jadi IPROK kita ngelihat sendiri kayak gimana TKDN itu ya semua pelaku, semua praktisi juga tahu betapa luar biasanya permainan di situ ya kan. Dan konsumen tidak mendapatkan barang dengan baik dengan harga yang baik juga gara-gara hal-hal seperti ini dan industri pun tidak terlindungi sepenuhnya dengan hal padahal kayak ini. Maksudnya TKDN itu kalau di dalam istilah di WTO itu apa namanya local content requirement ya. Jadi local content requirement itu sebetulnya dilarang, tapi diberikan keleluasaan dalam batas tertentu apabila usaha itu dilakukan untuk melindungi industri nasional. Kalau industri nasionalnya terbukti bangkrut secara berturut-turut misalnya, maka bisa dilakukan instrumen safeguard atau apa istilahnya instrumen safeguard itu apa? Jadi kita bisa langsung memban lah, itu melakukan safeguard atau memberlakukan TKDN atau local content requirement. Itu pun harus notifikasi kan ke WTO. Tapi begitu Trump memberlakukan begini sebenarnya itu sudah boleh aja sih kita sekarang. Ethics yang kemarin tuh udah katanya tadi berlaku ya. Itu local content requirement di kita itu tidak berjalan seperti yang dicita-citakan. Maunya melindungi industri nasional tapi tidak tercapai. Kenapa? Karena jadi permainan. Jadi rente buat dapat masing-masing lah. Dan nggak membantu mengembangkan juga ya kan. Harusnya kan padahal kalau jujur dengan benar itu bisa. Iya, bisa strategis, bisa berkembang harusnya sangat bisa. Cuman ya lebih baik ya kalau mau tunggu terus berarti kan kita bakal rugi terus nih. Konsumennya akhirnya konsumennya nanggung kan. Ya udah paling benar. Makanya balik lagi
untuk yang itu pun kita setuju gitu. Paling kita yang nggak setuju itu PPN 12% itu pun udah direvisi. Jadi kalau sebenarnya ekonomi policy sih oke lah. Ya kan ini sebenarnya gini, maaf, apa istilahnya kalau di istilah politiknya itu buka tutup lah ya. Buka tutup tuh begini. Kalau tahun ini dibuka kuota impor, ya tahun depan kan bisa ditutup. Nggak ada masalah. Hanya untuk ngelihat sebetulnya yang ini efektif nggak atau yang itu efektif. Jangan terpaku pada satu instrumen yang kita sendiri nggak bisa ukur. Ya justru kita tes aja dulu gitu ya. Pada ekonomi. Kayak Bang Ray tadi juga tes aja dulu. Tes gitu dulu. Ya. Kalau bisa 5 tahun, jangan 1 tahun. 5 tahun Pak Prabowo. Saya kan kepingin dengar juga yang ribut-ribut. Rekomendasinya 5 tahun. Kan Mas, yang pingin kan? Sekarang kok nggak ada yang ribut. Saya penasaran dari kemarin. Kapan ada ribut-ribut? Ditunggu nih. Saya tunggu. Mungkin karena setahun ya Bang berarti ya. Kayak setahun ya. Jadi saya berdiskusi dengan teman, boleh tanya semua LSM yang terlibat diskusi dengan saya. Sejak keluar undang-undang lalu lintas devisa itu saya sudah kepikiran membawa ini masalah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya nggak pernah punya kesempatan. Sibuk membawa undang-undang yang lain, teks amnesti lah apa dan seterusnya. Tapi saya kepingin sekali membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Makanya ketika Prabowo mengambil kebijakan ini, saya menunggu siapa nih yang ribut. Kita intip tiap hari, ternyata nggak ada kan. Ya udah jalanin terus. Kalau bisa 2 tahun, kalau bisa 5 tahun. 5 tahun tuh periode investasi Mas. Paling minim tuh orang investasi 5 tahun tuh paling minim. Ada kebijakan radikal lain nggak Bang yang Abang rekomendasikan sebenarnya untuk diterapkan tapi belum? Ini radikal semua. Ya selain ini, maksudnya kan yang udah nih. Gini. Ada lagi nggak Bang yang belum? Surprise saya di Prabowo ini ada 3 kebijakan yang menurut saya levelnya itu top of the top dari seluruh kebijakan ekonomi yang pernah diambil sebuah pemerintahan dimanapun ya, kecuali Donald Trump, jangan kita ukur dia. 1, Donald Trump memotong anggaran fiskal. Itu nggak ada teorinya. Ada dulu dikenal austerity itu pengetatan fiskal. Pengetatan fiskal itu fiskal ketat itu loh, fiskal ketat itu, tapi Anda tetap relokasi ke tempat lain dalam kerangka fiskal untuk kepentingan produktif. Ini nggak potong karena dianggap apa istilahnya dianggap tidak efisien, dianggap ICOR-nya tinggi. Incremental capital rasionya tinggi. Jadi tingkat pengembalian dari dana-dana ini tidak ada. Boros, ini tidak efisien. Maka dipotong. Nggak ada rejim ini. Yang kayak begini nggak ada. Di dunia nggak ada. Nggak berani orang. Karena pemotongan anggaran seperti ini akan punya konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, akan punya konsekuensi terhadap belanja pemerintah, akan punya banyak konsekuensinya. Tapi ini kan tindakan yang berani. Potong karena dianggap tidak efisien. Karena kita ICOR kita tertinggi di ASEAN. Tertinggi Mas, bocornya itu tertinggi kita di ASEAN untuk APBN ya. Kedua, dibikin Danantara. Kalau udah baca undang-undangnya, saya ngeri tuh lihat. Danantara itu topnya itu lembaga negara. Danantara investasi dan Danantara operasional lembaga negara lagi. Ini mengelola investasi, membawahi seluruh keuangan. Ini mengelola operasional, membawahi seluruh sektor real. Ini bukan korporasi. Ini adalah government. Super duper holding. Iya. Kalau dulu kan kebayang orang Prabowo akan membuat super holding, perusahaan swasta. Ternyata enggak, ini pemerintah. Berarti dia akan mengontrol bank dan mengontrol perusahaan operasional BUMN 93 sampai 104 BUMN yang besar-besar ini dalam satu komando. Itu Bu SMI sama Pak Erik enggak pasti terganggu lah. Kalau boleh kita buka pasti terganggu. Menurut saya revisi undang-undang BUMN ini mengkudeta Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Enggak Menteri BUMN Bang? Enggak. Menteri BUMN ada di bawah situ. Maksudnya enggak perlu merasa dikudeta. Itu Pak Erik. Karena direktur BUMN, karena kepala dari seluruh BUMN di Indonesia sekarang. Mungkin biar PSSI fokus. Iya, gitu. Direktur kepala atau direktur seluruh BUMN sekarang adalah Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari trinya ya pohon ini. Pohon struktur ini tadi organisasinya. Ya dari organisasinya itu kelihatan bahwa pimpinan seluruh BUMN itu adalah Prabowo Subianto. Berarti procurement-nya, capex-nya, capital expenditure-nya semuanya akan dikontrol oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau gagal? Nggak mungkin gagal. Karena itu satu komando. Kalau menurut saya nggak mungkin. Ini jawaban ini yang kecil loh Mas. Oke Pak. Contoh ya. Misalnya Pertamina capex-nya berapa, PLN capex-nya berapa, tinggal taruh di atas meja. 93 capex. Kita pelototin tiap hari. Lu harus alokasikan ke sini.
Saya kasih contoh misalnya Pertamina itu berapa capeknya setahun ya? Naik terus, tapi produksi nggak pernah naik, ya kan? Produksi minyak terus turun kan? Rokan turun semua. Katanya sengaja dibikin turun. Itu kita nggak tahu. Tapi Prabowo nggak mungkin mau itu. Nanti dia akan pelototi. Oh, ini capeknya nggak efektif, ini boros, ini proyek-proyek yang nggak perlu dan seterusnya. Itu terlalu gampang bagi Prabowo untuk ngelihat itu karena nggak banyak. BUMN kita tuh gede mas, tapi sedikit jumlahnya. Gede, Pertamina itu gede, sedikit jumlahnya, gitu loh. Kemudian PLN. Ya, kemudian 4 bank BUMN, gampang sekali melototin. Oh kalian nggak benar. Menurut saya kalau gagal, nggak mungkin gagal lah. Saya aja bisa, apalagi Prabowo melototin itu kan gampang sekali. Dengan resource di level Pak Presiden ya. Iya, dengan resource $1 triliun. Menurut saya bisa lebih. Itu berarti optimistik dan. Iya, $1 triliun itu bisa. Ya, kita sebagai warga negara. Ya jelas kita pengennya itu berhasil. Karena kalau membayangkan itu gagal aja kita ngeri kan. Karena kita belum pernah membuat sesuatu yang seperti ini. Kalau pernah, mungkin kita bisa kita bisa meremehkan. Oh dulu pernah dibikin nggak berhasil. Gagal. Ini kan baru pertama kali pembatasan lalu lintas devisa pertama kali, Danantara pertama kali. Pemotongan anggaran APBN baru pertama kali. Berarti ini kan semua pertama kali. Tapi it make sense. Makanya kita nggak pernah yang terlalu maksudnya kayak kita nggak berusaha ngikut arus juga. Oh kritik aja karena kontrarian lah. Gitu kita nggak kontrarian soal ini karena kalau mau ngejar kapasitas produksi sama inovasi tuh itu butuh waktu berapa lama itu untuk pertumbuhan ekonomi kita naik kan. Iya. Tapi itu kita applause loh Pak. Tapi kalau mengamankan keuangan, tiba-tiba tahun depan Danantara punya likuiditas $1 triliun. Selesai ya. Selesai. Itu $1 triliun itu sama dengan 3 kali 6 12. Sama dengan 4 kali APBN. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 kali cadangan devisa sekarang. $1 triliun. Padahal menurut saya bisa lebih, Mas. Gimana tuh, Pak? Gimana bisa lebihnya? Sekarang gini. Kita ini punya hutan 100 juta hektar. Kita ada isu transisi energi. Kenapa nggak pernah dikerjakan ini? Berapa valuasinya ini? Kalau dikerjakan serius, ini berapa triliun $? Inggris udah jauh-jauh datang ke sini, datang ke Kementerian Kehutanan, bilang kepada Menteri Kehutanan, bilang ke Presiden waktu itu Pak Jokowi, dia menyebut Indonesia climate superpower. Ya ada zero emisi. Artinya apa? Climate superpower berarti konsep superpower berubah. Climate change, superpower. Di mana superpowernya? Di hutan. Valuasi hutan. Setiap satu batang pohon bernilai berapa rupiah. Carbon trading ya Bang. Iya. Dan pecinta alam akan senang karena tidak ditebang. Oh tentu saja. Justru lu harus bayar dong buat napas. Enak banget ya. Terutama kita orang Sumbawa, orang kampung pasti senang lah hutan tidak ditebang. Ya kan, orang berlomba-lomba tanam pohon karena setiap satu batang pohon akan bernilai secara ekonomi kan. Bayangin. Kenapa ini nggak pernah diurus? Menurut saya bisa lebih dari $1 triliun, bisa 2-3 triliun. Di tangan Pak Prabowo kira-kira mungkin nggak Bang ini coba dilakuin? Kita lihat timnya bekerja. Karena isu ini minta diurus secara detail, tidak lagi diurus seperti kemarin-kemarin hanya menggunakan teori-teori besar. Best practice lah gitu ya. Kita harus punya best practice dengan strategi yang lebih detail, dengan negosiasi yang lebih konkret. Misalnya dengan siapa Anda bernegosiasi untuk aset hutan ini? Kan sudah ada pembelinya. Nah negosiasinya itu langsung direct, tak pakai itu perantara-perantara yang banyak. Udah langsung pemerintah ambil keputusan. Kamu tak kasih 100.000 hektar di Indonesia, hutannya dijaga dengan rapi, kamu biayai semuanya, ya kan? Likuiditasnya bisa kita pakai untuk membiayai pembangunan di sini dan pakai untuk pemulihan hutan lebih lanjut. Gimana? Kalau diputar dari Danantara bisa gitu? Bisa lah. Kenapa? Seharusnya ya, karena investment kan. Tinggal gini, Danantara ini kan tinggal perpres Mas. PP perpres. Berapa perpres itu? Iya, berapa perpres terserah nanti. Perpres climate change, perpres valuasi hutan, perpres valuasi Pertamina. Apa-apa. Pak Prabowo kerjaan bikin perpres saja tiap hari untuk detail kegiatannya. Bisa Mas, yakin saya. Mungkin pertanyaan terakhir lah Mas, Bang. Berarti
Berarti Bang Daeng pun sendiri sebenarnya bukan cuma setuju, malah mendorong devisa hasil ekspor nih. Kalau gagal Lebih panjang kalau lebih bisa panjang, periodenya, betul. harus Bisa 5 kalau tahun. kalau gagal saya maju ke MK, saya janji. Insya Allah saya maju. Karena Kalau JR ada langsung yang ya. ngelawan atau ini nggak bisa ditegakkan atau ini karena dianggap macam-macam lah, terserah nanti. Kita batalkan UU-nya ya Bang. Saya akan batalkan undang-undangnya. Insya Allah MK terima saya untuk gugat. Nah, kita kan udah bicara fiskal moneter yang fiskal dan moneternya, Bang. Pertanyaan terakhir lah, pertanyaan simpel gitu. Peran aktif masyarakat dalam semua the whole things ini nih apa sih, Bang, yang bisa kita ambil? Nah, gitu. Gitu ya. Misalnya kita mau Masyarakat ya, sebagai konsumen, sebagai- sebagai pekerja, iya, sebagai pelaku usaha, mereka sebagai harus ngapain nih, Bang? stakeholder gitu. Iya, sebagai stakeholder. Ya sebenarnya. sebetulnya kita ya, peran kita lah, Iya. masyarakat ya. Kita memastikan semua agenda pemerintah ini bisa dijalankan aja. Dijalankan secara efektif dengan dukungan rakyat. Nah, cuma bagaimana kita mendukung ya macam-macam lah. Kalau menurut saya karena ini berat sekali bagi pemerintah dan level kebijakannya itu high risk, sangat berisiko. Maksudnya berisiko di hadapan lawan-lawan politik ya. Bisa di istilahnya gini lah. Ini kebijakan ibarat meja ini. Kalau kakinya disenggol satu sama lawan politiknya patah, mejanya jatuh, Mas. Iya. Karena struktur karena yang dipatahkan tuh struktur penopang utama. Iya. Ya keuangan misalnya. Keuangan itu kan penopang pokok. Disenggol temennya ini bisa jatuh. Sehingga yang diperlukan oleh pemerintah itu adalah kalau ini jatuh, bikin 3 lagi kakinya. Bikin 3 lagi. Siapa temannya bikinnya? Dengan rakyat lah. Rakyat lah yang harus diajak untuk diserukan untuk ikut mendukung kebijakan ini. Gitu. Rakyat itu siapa? Ada buruh, ada gerakan sosial, ada media seperti kita di sini kan, untuk menjelaskan tentang urgensi dan tujuan daripada kebijakan semacam ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara, untuk memperkuat nasionalisme kita dan bagaimana menyediakan sumber keuangan yang besar untuk membiayai seluruh agenda-agenda penting pemerintah. Bikin rumah 3 juta, kasih makan 80 juta siswa, hilirisasi sumber daya alam di semua lini. Wah, itu bagaimana? Itu syarat-syarat untuk menjadi negara industri, negara maju yang sedang diperjuangkan. Ya. Terima kasih. Berat. Ini diskusinya. Tapi jadi membara ya harusnya habis ini. membara. Karena kayak kita dipimpin oleh orang yang sangat berani mengambil move ya. Berani. Kalau Iya. patah ini resiko. Iya. Oke, itu aja Malaka Podcast. Sampai jumpa di Malaka Podcast selanjutnya. Oke, makasih Bang Daeng. Terima kasih, Bang Daeng. Terima kasih.